Boleh. Oke, kita mulai nggih Bapak Ibu karena sudah jam 4.30. Oke. Iya, Pak. Mungkin nanti tidak sampai dengan jam 19.00 nggih karena nabrak maghrib Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita potong saat sudah masuk di jamnya sholat maghrib ngoten nggih. Ini saya nggak tahu yang Kalimantan atau yang di luar Jawa. Ini nanti jam maghribnya jam berapa? Apakah sama dengan yang di Jawa, WIB ataukah lebih cepat ataukah lebih lambat? Nanti tinggal menyesuaikan mawon. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Pak. Pak. Oke. Bapak Ibu yang akan kita diskusikan adalah tentang disaster management, nggih, ataukah manajemen tentang proses kebencanaan, ngoten, ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa di keperawatan ataukah di bidang ilmu keperawatan itu ada mata kuliah tentang keperawatan bencana? Ya, jadi karena berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia, kalau dilihat bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, kemudian paling besarnya adalah lautan, ya, kemudian juga banyak ditemukan adanya gunung berapi, ya, lempengan pada masing-masing pulau itu riskan terhadap proses adanya Iya. kebencanaan. Dengan melihat dasar itu, maka Indonesia secara eh, umumnya bisa dikatakan menjadi marketnya bencana, kan, ya. Maka dengan adanya market bencana itu pasti akan menimbulkan yang namanya dampak dari sebuah bencana yang akan terjadi. Nah, dengan adanya dampak dari bencana yang akan terjadi, maka membutuhkan pengelolaan, baik itu dalam bentuk sarana prasarana, baik itu pengelolaan sumber daya manusia, ataukah sumber daya alam, ataukah yang lain yang ada di muka bumi, ataukah yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya dampak yang sangat besar tersebut, maka membutuhkan perhatian pengelolaan, terutama adalah sumber daya manusia, yaitu ada sebuah asuhan yang memang harus dilakukan karena dampak yang akan ditimbulkan oleh sumber daya manusia adalah bagaimana perubahan secara fisik dan juga psikologis dari dampak bencana tersebut. Contoh kalau fisik pasti nanti akan ditemukan yang namanya perlukaan. Ya, kalau secara psikologis adalah dengan hilangnya harta benda mungkin, kemudian orang yang dicintainya mungkin, ya, dan lain sebagainya, sehingga pasti akan mengganggu psikologis seseorang, akan meningkatkan stresor. Dan ini kalau tidak dilakukan sebuah pengelolaan yang berhubungan dengan keperawatan, maka gangguan psikologis ini bisa menjadi lebih parah, ya, dalam arti adalah ya bisa gangguan jiwa, ya, orang bisa panik dan seterusnya. Nah, sebagai dasar itulah maka kenapa di kurikulum KKNI-nya pengelolaan kebencanaan itu menjadi mata kuliah tersendiri. Yang dulu digabung menjadi keperawatan gawat darurat dan bencana, tetapi dengan perubahan di kurikulum maka dia berdiri sendiri. Jadi dasarnya adalah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kalau kita bicaranya adalah tentang disaster management, maka kita harus memahami siklus dalam manajemen bencana itu. Ya. Jadi mau bentuk bencananya seperti apa, siklusnya sama, Bapak Ibu semuanya. Karena bencana itu pada dasarnya dibagi nanti menjadi dua, yaitu natural disaster, bencana yang memang sifatnya adalah dari alam ataukah alami, ya contohnya gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan seterusnya itu sifatnya adalah natural disaster ataukah menjadi golongan dari natural disaster. Yang kedua adalah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia ataukah yang disebut dengan man-made disaster. Baik itu adalah contohnya kecelakaan, ya, peperangan, itu adalah bencana akibat ulah manusia ataukah man-made disaster. Nah, mau dia dalam bentuk apa namanya natural disaster ataukah dalam bentuk man-made disaster, maka ada dampak yang akan ditemukan ataukah ada dampak bencana yang akan didapatkan. Nah, dampaknya ini macam-macam, ya.
Bisa ke arah sumber daya manusianya, bisa ke arah sarana prasarananya, bisa ke arah sumber daya alam ya yang ada. Sehingga nanti pasti akan berpengaruh ya, terutama adalah untuk kelangsungan kehidupan. Maka ini membutuhkan yang pertama adanya tanggap darurat. Bentuk tanggap darurat apa yang bisa kita berikan kepada apa namanya kepada masyarakat yang terkena dari dampak bencana itu banyak. Baik itu adalah dukungan secara psikologis ataukah perawatan secara fisik yang kita berikan sesuai dengan kondisi yang memang kita temukan di daerah terjadinya bencana tersebut. Nah, dengan adanya dampak tersebut, ya, dengan tanggap darurat yang kita lakukan, maka perlu dilakukannya pengelompokan, ya, pengelompokan kasus kondisi baik itu secara fisik atau psikologis dari para korban bencana. Dengan adanya pengelompokan tersebut, jadi nanti semacam asesmen atau kajian seperti saat kita melakukan sebuah asuhan keperawatan di situ, maka kita bisa memprioritaskan masalah apa yang memang bisa kita temukan nanti di lapangan, ya. Nah, dengan masalah yang terdeteksi tersebut berdasarkan asesmen yang dilakukan, maka kita bisa melakukan yang namanya proses evakuasi. Ya, proses evakuasi, melakukan proses pemulihan, melakukan proses rehabilitasi, melakukan proses rekonstruksi. Ya, baik itu pada sumber daya manusia, baik itu pada sumber daya alam, ataukah sarana prasarana yang lain yang memang bisa mendukung agar kelangsungan kehidupan bagi sumber daya manusianya itu tetap terjaga ataukah terjalin. Nah, oke. Kemudian langkah yang ketiga, ya, setelah tanggap darurat di dalam siklusnya, kemudian yang kedua adalah melakukan pemulihan dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi, maka langkah yang ketiga adalah melakukan yang namanya pencegahan ataukah proses mitigasi. Nah, kenapa harus dilakukan pencegahan dan juga mitigasi? Karena bencana itu bisa berulang terjadi. Contoh yang natural disaster. Saat sekarang kita menghadapi musim penghujan. Maka saat musim penghujan datang, maka resiko banjir itu pasti akan muncul. Resiko tanah longsor pasti juga akan muncul. Ya. Dan itu bisa berlangsung dalam konteks apa namanya berulang, dan tanpa kita minta, maka bencana itu bisa terjadi. Maka butuh adanya mitigasi. Butuh adanya pencegahan. Apa sih yang harus kita lakukan jika saat musim penghujan datang tidak muncul banjir, tidak muncul tanah longsor dan seterusnya. Itu adalah bentuk mitigasi yang bisa dilakukan, ya. Nah, di dalam mitigasi ini pasti nanti ada proses proses evaluasi bagaimana sumber daya manusianya, ya. Maka perlu dilakukan yang namanya public education atau edukasi kepada masyarakat. Ya, pentingnya melakukan pencegahan bencana. Ya. Dilakukan pematuhan, pengembangan teknologi, penataan kembali lahan, mungkin bisa kembali lagi ke penataan tata ruang dan seterusnya. Ya, hal-hal yang memang bisa menyebabkan adanya proses kebencanaan, itulah yang harus dilakukan proses mitigasi. Dan langkah terakhir setelah dilakukan mitigasi, maka muncullah preparedness ataukah kesiapsiagaan. Ya. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang akan terjadi. Ya, karena tadi siklusnya adalah kalau itu sifatnya adalah natural disaster, maka siklusnya akan sama terus. Ya, saat musim ada gempa, ada gunung meletus, pasti nanti akan menimbulkan dampak seperti ini. Saat banjir, dampaknya seperti ini, dan itu bisa dipelajari. Nah, itulah siklus. Maka pentingnya di sini adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang tanggap akan bencana. Itu, baik itu yang bersifat natural disaster ataukah yang bersifat man-made disaster. Bagaimana kita bisa menyiapkan masyarakat yang sadar akan kebencanaan adalah sebelum bencana itu terjadi. Kita ubah bentuk perilakunya, dan perilaku itu bisa diubah jika kognitif dan afektif mendukung. Ya. Pemahaman ataukah pengetahuan sumber daya manusia terhadap
kebencanaan, sikap mereka terhadap menghadapi kebencanaan, maka akan mendukung perilaku mereka, ya, bagaimana bisa menghadapi bencana itu, ataukah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar bencana itu tidak terjadi. Nah, karena ini nanti ada hubungannya bagaimana pre-impact ataukah pra-bencana, impact saat terjadinya bencana, dan pasca impact ataukah setelah terjadinya bencana. Dan ini akan saling terkait terus-menerus. Dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi mau bencana dalam bentuk apapun di situ pasti siklusnya akan sama gitu. Jadi ada bencana maka butuh tanggap darurat karena ada dampak yang ditimbulkan, kerusakan di situ, sumber daya manusia yang menjadi korban. Nah, ya. Dan yang sehat-sehat itu ataukah yang masih selamat itu maka dilakukan evakuasi, butuh pemulihan, pemulihan secara fisik, pemulihan secara psikologis dan pemulihan dalam bentuk yang lain, ya. Sehingga ada langkah mitigasi dan juga ada langkah yang namanya kesiapsiagaan bencana. Nah, ini contoh Bapak Ibu gambaran dampak yang memang bisa kita temukan dari adanya sebuah bencana. Ya, meskipun ini lama, tapi ini sangat memorial di Indonesia, yaitu saat bencana Aceh dulu. Ya, saat ada tsunami Aceh dulu, dampaknya sangat besar sekali. Ya. Dampak yang ditimbulkan sangat besar sekali. Nah, kalau kita mau memperlihatkan gambar ataukah foto dampak dari bencana yang terjadi di Indonesia itu sangat banyak. Gunung meletus hampir tiap tahun pasti ada. Kemudian banjir juga pasti ada. Nanti tanah longsor, ya gempa bumi dan seterusnya pasti ada. Dan semuanya menimbulkan adanya efek, semuanya menimbulkan adanya dampak. Dan kita melihat dampak yang ditemukan di situ ataukah dampak yang memang bisa kita lihat, maka ini membutuhkan yang namanya apa namanya yang namanya tanggap darurat ataukah yang namanya pertolongan di situ. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Nah, agar kenapa kita harus memberikan pertolongan ataukah melakukan penilaian, ya, agar pada dasarnya adalah daerah yang terkena bencana itu tidak menjadi kota mati. Ya, agar mereka tetap bagaimana dia bisa produktif dan seterusnya. Nah, itu adalah yang memang harus kita siapkan. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, secara definisi yang dikatakan disaster ataukah bencana adalah merupakan sebuah kerusakan, ya, ataukah merupakan gangguan ekologis yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan atau memburuknya derajat kesehatan pada skala tertentu. Ini tergantung besar kecilnya dari bencana itu terjadi yang memerlukan respon dari luar, ya, dalam hal ini adalah masyarakat ataukah daerah yang terkena itu sendiri, ya. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat tuh, ya, dampaknya Ini belum seberapa dikonfirmasi besar, lagi. kerusakan yang Dari ditimbulkan mana seberapa HP-mu? besar. Itulah Aku yang sudah pakai disebut HP dengan besar loh. disaster, ya. Itulah yang disebut dengan bencana dan ini membutuhkan perhatian di dalam pengelolaan. Di ilmuwan kita pasti yang dituju adalah sumber daya manusia yang terkena, ya. Bukan masalah tentang sarana prasarana jalan dan seterusnya, tetapi bagaimana kita bisa melakukan pemulihan secara psikologis bagi para yang terkena ataukah menjadi korban bencana itu tetap dalam konteks acceptance ataukah dia bisa menerima kejadian yang terjadi. Ngeten, itu secara definisi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau secara bagian ataukah jenis bencana tadi sudah saya singgung, ada dua secara garis besarnya, meskipun dulu disebut ada tiga, ya, yaitu tentang natural disaster, ya, bencana yang memang disebabkan oleh kejadian alami yang ada di tempat ataukah di sekitar kita. Ya, contohnya banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari natural disaster. Yang kedua adalah man-made disaster, nah, ataukah kejadian bencana akibat ulah manusia. Ya, bisa kecelakaan, bisa huru-hara, bisa peperangan, dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan yang disebut dengan man-made disaster. Nah, kalau satu lagi dulu namanya adalah complex disaster. Ya, complex disaster itu kondisi yang memang lebih parah pada man-made disaster. Nah, itu. Nah, sehingga hal ini yang harus kita lihat adalah dampak yang dimunculkan dari disaster tersebut. Karena secara definisi tadi,
Mau dia natural disaster, mau dia man-made disaster, pasti akan menimbulkan yang namanya dampak. Pasti akan menimbulkan yang namanya kerusakan. Pasti menimbulkan namanya gangguan di situ. Nah, itu yang harus kita tuju. Ya. Bagaimana daerah yang terkena bencana itu dia tetap bisa fight, dia tetap bisa melakukan fungsi aktivitasnya dengan baik. Ya. Nah, karena pengalaman saya dulu saat saya melakukan proses kebencanaan, dulu pernah ke Bali, ke Lombok, saat itu kita dikirim dari Ngutiwaluyo, kemudian pernah ke Palu, ya sang tsunami di Palu, kita juga dikirim dari Ngutiwaluyo saat bencana Bantul dan seterusnya. Nah, banyak yang memang bisa kita pelajari di situ. Ya, bagaimana di tempat pengungsian, komponen-komponen apa saja yang memang bisa muncul. Masalah sekedar disaster itu juga harus kita harus kita nilai gitu. Karena kadang kita temukan primer disasternya selesai itu. Ya, gunung meletusnya sudah selesai, tetapi sekedar disasternya ya, karena tadi manusia di tempat pengungsian pun saat dilakukan evakuasi, saat akan dilakukan pemulihan, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda juga, mempunyai bentuk perilaku yang berbeda juga, sehingga ini membutuhkan effort yang sangat tinggi, membutuhkan perhatian yang sangat besar. Nah, sehingga tujuannya apa? Agar dia bisa acceptance, agar dia bisa menerima, dia tidak denial lagi, dia tidak angry lagi, dia tidak marah, ya, tidak bergaining atau kata tawar menawar, tetapi membuat orang itu memang bisa menerima bahwa ya memang bencana terjadi, ya, karena tadi mau kita tolak yang namanya natural disaster. Nah, pasti dia nanti akan muncul. Nah, agar kerusakan dampaknya yang ditimbulkan itu tidak meluas, maka butuh yang namanya mitigasi. Butuh yang namanya preparedness ataukah kesiapsiagaan menghadapi itu semua. Oke. Dampak yang akan ditimbulkan dari adanya sebuah disaster atau bencana biasanya tergantung dari seberapa besar wilayah yang terkena, ya. Maka di dalam menghitung cakupan ini berdasarkan apakah itu merupakan bagian dari bencana lokal ataukah merupakan bencana regional. Dan akan berbeda lagi kalau dia sudah diambil secara bencana pusat di situ, ya. Nanti banyak hal yang memang menjadi pertimbangan. Oke, tapi setidaknya ada dua komponen cakupannya. Yang dikatakan bencana lokal adalah bencana ini biasanya memberikan dampak wilayah hanya sekitar yang berdekatan saja, ya. Contohnya mungkin kebakaran, jadi dia tidak meluasnya tidak begitu besar, ledakan, kebocoran dan seterusnya. Itu merupakan contoh bencana lokal yang memang bisa kita temukan, ya. Nah, yang kedua adalah sifatnya regional, jadi cakupannya lebih luas secara geografis dan biasanya disebabkan oleh faktor alam, ya. Nah, kalau lokal tadi rata-rata akibat ulah manusia atau man-made disaster, tetapi kalau dia sifatnya adalah regional, rata-rata disebabkan oleh alam, ya. Jadi lebih luas cakupan bencananya, dan ya, jadi kayak banjir itu yang bisa mengenai beberapa daerah. Kemudian gunung meletus yang terkena tidak hanya daerah sekitarnya, tetapi bisa kemana-mana di situ, ya. Ada badai, kemudian gempa bumi, ya. Nah, itu sebagai contoh bagaimana kita melihat pada sisi seberapa besar sih dampak yang akan ditimbulkan. Nah, kalau cuma dengan tetangga sebelah bencana itu bisa muncul, ya berarti cakupannya dia lebih kecil. Tetapi kalau ternyata satu desa dia tenggelam, ya, ataukah dia terkena luapan dari gunung meletus. Nah, ini apa namanya nanti bisa mempengaruhi. Oh, suara saya kecil nggih, Bapak Ibu semua. Sudah besar ataukah masih kecil ya? Sudah Cukup, Pak. besar, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Ya. Nah, itu kalau kita lihat berdasarkan cakupannya. Nah, ada 3 fase Bapak Ibu yang perlu panjenengan pahami di dalam kebencanaan. Ya, ada namanya pre-impact. Ini pre-impact adalah fase yang akan berorientasi terhadap sebelum bencana itu terjadi atau yang namanya prabencana, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat prabencana adalah bentuk edukasi, pengenalan bencana terhadap masyarakat, ya, yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalau yang dikenalkan adalah pada orang kesehatan pasti dia sudah paham.
Tetapi pada orang dengan latar belakang non kesehatan, nah ini akan sangat penting. Bagaimana proses menyelamatkan diri, ya, bagaimana proses nanti hidup di tempat pengungsian, bekal apa saja yang memang harus disiapkan, ya, saat bencana itu muncul. Nah, itu yang disebut dengan fase pertama, ya, yaitu pre-impact. Nah, di sini yang dituju apa? Ya, kognitifnya dia. Kognitifnya dia, efektifnya dia di situ, ya. Bagaimana bisa kita meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, entah itu nanti dari TK-nya contoh, dikenalkan tentang simulasi kebencanaan, ya, yang akan disesuaikan dengan usia. Nanti masuk SD, masuk SMP dan seterusnya. Jadi secara orang dia sudah nanti akan paham, dia akan tahu gimana sih cara evakuasi mengeluarkan dirinya dari ruangan tertutup saat terjadi kebakaran, contoh. Ataukah saat terjadi gempa, bagaimana cara kita turun dari lantai 2 ke lantai 1, contohnya seperti itu. Nah, itu kan butuh pengenalan yang berulang-ulang gitu. Karena yang dituju adalah agar si manusia tersebut itu bisa merubah perilakunya. Nah, sedangkan secara konsep menurut Noto Atmojo di situ bahwa perilaku ini bisa berubah jika dipengaruhi oleh kognitifnya dia dan afektifnya dia. Maka kalau kognitifnya positif, afektifnya positif, maka perilakunya juga akan positif. Nah, harusnya kan modelnya adalah seperti itu, ya. Nah, itu adalah komponen yang akan kita temukan pada fase pertama ataukah yang disebut dengan fase pre-impact, ya. Fase yang kedua di sini adalah disebut dengan impact. Impact itu merupakan klimaksnya bencana. Nah, jadi bencananya masih terjadi, tapi pada posisi klimaks di titik akhirnya. Nah, apa yang bisa dilakukan pada fase ini? Edukasi sudah tidak bisa dilakukan, gitu. Simulasi nggak bisa dilakukan karena pada fase ini ya memang benar-benar terjadi yang namanya bencana, gitu. Jadi bukan pura-pura terjadi bencana, tidak. Nah, kalau simulasi itu kan pura-pura saat terjadinya bencana, tetapi pada komponen di impact, ya, tentang disaster itu memang bencananya terjadi. Maka apa yang bisa dilakukan? Nah, yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam hal ini adalah orang adalah melakukan penyelamatan diri. Nah, bagaimana dia bisa keluar dari satu ruang ke tempat yang bebas? Maka di sini rata-rata setiap gedung, ya, itu pasti ada yang namanya jalur evakuasi. Nah, itulah nanti yang bagaimana seseorang dia bisa menyelamatkan dirinya, ya, dari dia cara berjalannya, melindungi kepalanya, ya, melindungi dirinya dari paparan karbon monoksida, contohnya seperti itu. Nah, itu merupakan bagian dari fase impact ataukah klimaknya terjadi bencana. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan post impact, ya, ataukah proses pasca bencana terjadi ataukah pasca klimaksnya bencana. Nah, berarti apa yang bisa kita lihat di situ pada pasca bencana adalah dampak dari bencana yang ditemukan, yaitu apa ya, kerusakan. Itu merupakan dampak bencana, ya, kerusakan sumber daya manusianya, kerusakan sumber daya alamnya, dan kerusakan-kerusakan yang lain, dan ini membutuhkan yang namanya penyelamatan, gitu. Ini membutuhkan namanya proses evakuasi, ya. Gimana caranya? Ya ditempatkanlah dia di tempat yang sangat layak, gitu, ya. Ya kondisinya dia harus tertutup, ya. Tempatnya memang tidak berdesak-desakan, secara komponen pengisi dia tercukupi, ya. Ya, secara kebutuhan dasarnya pun juga harusnya dia tercukupi, ya, sehingga pada fase post impact rata-rata yang akan dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan rehabilitasi kepada manusianya. Bagaimana kita bisa melakukan rehabilitasi pada sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi berarti apa? Ya merubah yang tadinya rehabilitasi hanya dalam konteks sementara, maka di dalam rekonstruksi memang dipatenkan, gitu. Jadi kalau rencananya adalah apa namanya, saat kita melakukan pengukuran tensi, tetapi kita lupa untuk membawa alat sesuatu, ya maka di proses rehabilitasi rekonstruksinya ini tidak bisa jalan. Nah, itu yang sering kita tetap temukan di dalam post impact, ya.
Dan satu poin lagi adalah menjalankan yang namanya mitigasi bencana. Ya. Cegahlah sekarang musim penghujan bagaimana agar tidak muncul banjir. Ya. Nah, tidak muncul yang namanya genangan air. Maka nanti bisa menjadi sekunder disaster di situ. Oke, itu fase yang memang bisa kita temukan di dalam proses kebencanaan. Nah, pada slide selanjutnya di sini adalah bagaimana sih peran kita di dalam melakukan proses kebencanaan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Karena dengan adanya dampak tadi, maka membutuhkan respon yang sangat cepat, maka perlu adanya tanggap darurat. Nah, karena kalau kita menjadi perawat yang di instalasi kegawatan gitu, pasti dia harus standby, dia harus siap sewaktu-waktu adalah dilakukan proses evakuasi bagi para korban. Ya, nah ada dua paradigma penanggulangan bencana, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah dengan paradigma pendekatan yang sifatnya konvensional. Jadi ini merupakan kejadian yang tidak terelakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan. Nah, itu adalah bentuk pendekatan konvensional. Ya. Jadi tidak memperhatikan resiko yang akan terjadi. Contoh, yang dilakukan adalah bagaimana para korban itu memang nyaman, ya, nyaman pada kondisinya, maka harus dilakukan proses yang namanya penanggulangan bencana atau proses evakuasi. Nah, yang kedua di dalam paradigma ini adalah yang disebut dengan paradigma pendekatan holistik. Ya. Apa bedanya? Kalau yang holistik itu dikenali dulu dalam tata kerangka manajerialnya, yang dikenali siapa? Ya bahayanya. Ya, bahaya cairan tadi, ya, ataukah bahaya yang ditimbulkan dengan adanya dampak dari bencana tersebut. Gitu, ya. Kemudian muncul adanya sebuah kerentanan serta kemampuan masyarakat. Nah, itu yang apa namanya, yang menjadi basis ya di dalam proses pendekatan holistik. Nah, jadi secara simpel dan singkatnya, kalau yang secara holistik diperhatikan dulu tuh, ada nggak kemungkinan bencana susulan, ada nggak kemungkinan yang terjadi yang namanya eh, wabah dan seterusnya. Nah, itu merupakan sebuah pendekatan yang memang harus kita lakukan. Nah, ini hanya koordinasi lembaga, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada namanya Satgas, Satlak, Satkorlak, ya, dan juga Balkonas PBB ataukah penanggulangan bencana besar di situ. Nah, kemudian kalau sekarang kan di bawah kendali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi setiap provinsi pasti dia punya yang namanya Badan Penanggulangan Bencana yang bersifat di Kabupaten Semarang. Ya, jadi alurnya adalah seperti ini. Oke. Nah, agar saat kita melakukan proses pertolongan terhadap para korban bencana, ya, maka kita perlu dipahami yang namanya manajemen bencana. Gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan agar evakuasi itu bisa dilakukan, gitu. Agar para korban bencana itu juga bisa mendapatkan pertolongan yang lain. Yang pertama adalah adanya koordinasi sisa sumber daya manusia, ya, dan juga sisa fasilitasnya. Nah, ini merupakan garis besar yang memang harus dipenuhi. Jadi ada SDM cadangan pada dasarnya seperti itu. Karena saat kita dikirim di dalam proses evakuasi itu, yang saya tahu adalah maksimal melakukan 2 minggu, ya, ataukah 12 hari. Itu nanti bisa dilakukan proses pergantian. Nah, yang kedua adalah mengajari bagaimana memodifikasi cara-cara medik yang tidak seperti biasanya. Apa yang bisa dilakukan? Ya macam-macam. Ya. Contohnya kita melatih tentang breathing exercise gitu. Ya. Dan ini bisa kita jelaskan, kita bisa perlihatkan, bisa kita mintakan pertanggungjawaban dari yang bersangkutan. Yang ketiga adalah melakukan proses evakuasi. Meskipun nanti di sini adalah akan dipengaruhi dengan apa namanya anak gitu ya. Nah, maka ada proses yang namanya evakuasi. Dan evakuasi ini bisa melibatkan orang banyak di situ ya. Orang banyak bisa kita libatkan.
Semuanya yang ada di atas disesuaikan dengan jenis bencana, yaitu natural disaster ataukah man-made disaster, teman-teman semuanya. Jadi komponen ini harus ada Bapak Ibu semuanya. Jadi SDM yang memang dipersiapkan sebagai pengganti, fasilitasnya, ya modifikasi cara mediknya, evakuasi. Nah, jadi ini kita juga harus melibatkan masyarakat yang secara umum dia akan terlibat di dalam disaster ini. Semuanya di atas disesuaikan dengan jenis bencana. Apakah natural disaster ataukah man-made disaster? Nah, nanti tergantung bagaimana kondisi yang ditemukan. Oke. Tadi disinggung ya, dengan bencana yang ada maka akan menimbulkan yang namanya dampak, dan dampak ini harus menjadi sebuah perhatian ya. Penentuan skala bencana atau dampak bencana tergantung dari luas daerah yang terkena atau yang bencana, banyaknya korban, besarnya kehilangan materi yang ada. Nah, itu yang akan mempengaruhi bagaimana penentuan skala bencana itu juga menjadi bagian di dalam proses pengelolaan. Karena kenapa? Besarnya kesenjangan antara jumlah korban dan fasilitas pertolongan yang tersisa. Maka ini membutuhkan perhatian di dalam proses pengelolaan. Semuanya itu akan berhasil dalam menghadapi bencana, ya. Maka perlu yang namanya disaster preparedness ataukah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Nah, ya karena dua mahasiswa yang dikerjakan adalah sama di situ. Oke. Oke. Apa saja di dalam isi disaster preparedness ataukah kesiapsiagaan kita? Ya, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi kebencanaan. Yang pertama adalah sistem, Bapak Ibu semuanya. Sistem di sini siapa yang akan dituju? Contohnya lingkup medik. Bagaimana ambulans satu dan lainnya, tempat pelayanan kesehatan satu dengan lainnya itu melakukan proses bentuk kerjasama, sehingga masyarakat nanti tidak bingung. Gitu. Yang kedua adalah lingkup masyarakat. Nah, di dalam lingkup masyarakat ini siapa yang kita libatkan? Ya, contohnya Hansi, PKK, Karang Taruna, itu bisa kita libatkan di dalam proses pengenalan bencana. Ya, lingkup pemerintah jelas karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu yang memang yang menjadi leadernya adalah dari pemerintah, kemudian zona internasional. Ini biasanya memang akan ditemukan kalau sudah diangkat menjadi bencana nasional. Ya. Kemudian ada kemudian ada yang namanya komunikasi. Ya. Dan ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah adanya cadangan SDM. Ya. Jadi SDM ini disesuaikan dengan proses kebutuhan. Ya. Kalau dia secara fisik ya berarti orang medical pasti bisa. Tetapi kalau itu terjadi pada di kejiwaan, maka nanti orang jiwa yang akan lebih paham di dalam mengatasi kondisi-kondisi tersebut. Itulah yang disebut dengan disaster preparedness. Ambil minum kok. Ayo harusnya. Iya masih ngajar. Oke. Ini contoh Bapak Ibu lingkup medik yang ada. Lingkup medik yang ada ya. Jadi kalau di Jawa Tengah ya pusatnya adalah Karyadi, di Jawa Timur ada Sutomo, di Bali ada rumah sakit pusat juga yang ada di Bali, di Kalimantan juga ada. Jadi semuanya pasti ada lingkup medik yang dilibatkan. Ya, karena nanti akan berhubungan dengan korban dan seterusnya. Iya, iya, sudah. Nggak jadi. Nanti ambil sendiri. Kemudian ini ada pusat koordinasi bagaimana mengetahui perkembangan dari bencana yang ada. Sebentar nggih Bapak Ibu, agak macet.
Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah pusat pengendali. Ya, ini contoh perubahan yang memang bisa kita temukan karena innalillahi. Ya Allah. Yang memang bisa kita lihat Bapak Ibu. Oke, jadi ada perubahan tempat relokasi di dalam proses pengelolaan. Ini kemudian ada yang namanya contoh penggunaan sumber daya manusianya ataukah penggunaan alat sarana prasarana yang memang bisa dilibatkan di dalam proses kebencanaan, dalam melakukan proses pertolongan terhadap para korban bencana. Nah, apakah di dalam proses evakuasi ataukah pertolongan kita hanya melibatkan dokter saja, ataukah kita melibatkan perawat saja? Ternyata orang awam itu jumlahnya lebih banyak, ya, sehingga bisa kita ajari ya bagaimana orang awam melakukan proses evakuasi di lapangan. Nah, itu juga bisa kita libatkan di dalam proses kebencanaan, ya, ataukah bisa kita libatkan di dalam proses penanggulangan bencana di situ. Nah, kenapa harus kita libatkan banyak orang di dalam proses kebencanaan ini? Kembali lagi adalah jumlah korban yang bisa kita temukan. Ya. Karena berdasarkan tingkatannya, kondisinya pasti akan berbeda kalau itu terjadi dalam harian ataukah dalam bentuk musibah massal, karena dengan cakupan dari bencana dampak yang ditimbulkan tadi kalau sifatnya luas, maka jumlah kerusakan korban yang ditemukan pun juga bisa sangat besar sekali. Maka membutuhkan sumber daya manusia yang banyak yang terlibat di dalam proses pengelolaan tersebut. Ini contoh yang memang bisa kita libatkan di dalam proses penanggulangan bencana. Ini jadi kita libatkan orang banyak, ya, tetapi sesuai dengan sistem proses pekerjaannya. Nah, contoh apalagi yang memang bisa kita lakukan di dalam disaster preparedness di dalam hal ini adalah mengajarkan orang awam bagaimana pengelolaan airway dan juga breathing management. Contohnya adalah membuka jalan nafas dengan mengajarkan posisi jotra secara berlahan-lahan, ya, mengeluarkan lendir ataukah cairan sehingga mencegah terjadinya aspirasi agar orang tidak tidak terjadi gangguan di dalam sistem pernafasan, maka bisa dilakukan ataukah mengajarkan dengan cara memiringkan orang tersebut, ya. Untuk mencegah posisinya shock, maka bisa diajarkan dengan mengangkat kedua kakinya jika memang muncul adanya tanda tersebut. Nah, sampai korban patah kaki pun tetapi tangannya sehat itu bisa juga dilibatkan dalam melakukan pertolongan, yaitu dapat menolong menghentikan perdarahan di lengan korban yang lain, ya. Jadi semua item, ya, jika memang masih bisa dilakukan proses pertolongan, maka harus kita libatkan di dalam proses pertolongan. Nah, yang menjadi perhatian adalah sekunder disasternya, Bapak Ibu, ya, karena masalahnya nanti akan menjadi lebih kompleks gitu. Kalau muncul adanya banjir, ya, maka saat air datang itu dia akan menimbulkan dampak. Tetapi sekunder disaster di sini akibat adanya bentuk perilaku dari manusianya yang memang berbeda-beda. Nah, dan ini lah yang membuat sekunder disaster ini menjadi lebih rumit di dalam proses pengelolaannya. Dan contohnya apa? Ya karena adanya kekurangan air bersih, ya, sehingga menimbulkan kondisi dari perilaku orang tersebut itu menjadi bermasalah. Kemudian adanya penumpukan sampah, adanya bangkai, adanya lalat dan seterusnya, sehingga bisa menimbulkan yang namanya wabah penyakit dan itu perlu diperhatikan.
wabah baru, ya, kemudian bentuk perilaku dari setiap orangnya sehingga bisa menimbulkan yang namanya infeksi, ya, contohnya kasus pneumonia, ya, kasus malaria dan seterusnya. Dan ini yang harus diperhatikan di dalam proses kebencanaan, yaitu menghadapi secondary disaster. Nah, agar tidak terjadi secondary disaster, maka yang harus dilakukan adalah tadi melakukan asesmen dengan cepat di dalam proses tanggap daruratnya. Nah, itu yang harus disiapkan. Nah, ini contoh Bapak Ibu bagaimana kita akan memilah bagi para korban saat kita temukan di dalam proses kebencanaan. Oke. Jadi tempat lingkup medik tadi di dalam disaster preparedness-nya kita siapkan di situ. Ya, bagaimana kita menyiapkan rumah sakitnya, bagaimana kita menyiapkan perawatnya atau tenaga kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga harapannya seluruh para korban itu bisa dilakukan proses pertolongan ataukah bisa dilakukan proses pengelolaan. Nah, oke. Bisa diberikan label ya, ini di dalam triasnya mana yang dia masih bisa diselamatkan berdasarkan kondisi yang ditemukan ya dan seterusnya. Sehingga nanti harapannya adalah semua para korban bencana itu bisa mendapatkan pertolongan sesuai dengan sarana prasarana yang ada ya dari setiap kejadian yang ditemukan. Nah, ini contoh evakuasi lebih lanjut berdasarkan kondisi dari penderita, ya, berdasarkan life support-nya. Ternyata dia membutuhkan peralatan yang sangat canggih untuk mempertahankan stabilitas kesehatannya. Nah, maka perlu dilakukan proses asesmen atau penilaian. Ini Bapak Ibu, contoh juga bagaimana proses evakuasi yang memang bisa dilakukan. Nah, jadi ini juga contoh ada korban di jalan, di situ ataukah terjadi bencana, maka dia membutuhkan sebuah pertolongan, ya. Lingkup medik kita siapkan, transportasinya ada, komunikasinya ada. Makanya di sini antara orang awam, ya, dengan tenaga kesehatan dan juga lingkup medik itu akan saling terkait, ya, sehingga semua bisa dilakukan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke. Nah, ini yang akan membedakan bagaimana kondisi-kondisi, baik itu adalah secara gawat sehari-hari dan kondisi kalau terjadi kebencanaan. Pasti akan membutuhkan effort yang lebih tinggi pada saat terjadinya sebuah kebencanaan. Itu. Nah, di dalam proses pengelolaan untuk disaster management, jangan melakukan kerja sendiri, ya. Karena kenapa? Yang kita hadapi adalah dampak yang sangat besar dari adanya bencana itu. Meskipun itu adalah dampaknya lokal, ya, ataukah dampaknya yang sifatnya regional, cakupannya pasti membutuhkan pengelolaan. Beritahu atasan jika memang terjadi sesuatu di dalam proses evakuasi, siapkan evakuasi secara serius, ya. Kemudian upayakan komunikasi yang baik untuk tim multidisiplin, bantuan lanjutan sangat dibutuhkan. Maka tadi di dalam disaster preparedness-nya perlu adanya cadangan sumber daya manusia, ya. Jika memang diperlukan, mungkin kita juga bisa menjadi korban selanjutnya. Maka kita juga harus hati-hati, ya, mungkin kita juga harus mengungsi dan seterusnya saat terjadinya bencana. Oke. Kunci pertolongan di dalam lokasi saat terjadinya bencana, tim penolong harus mengamankan dirinya terlebih dahulu. Tim penolong jangan segera masuk lokasi, ya, tunggu pengamanan dan jangan menambah korban lagi. Nah, itu yang diharapkan di dalam proses kebencanaan. Sekarang yang harus kita lihat apa? Permasalahan Bapak Ibu, ya. Di dalam proses penanggulangan bencana, meskipun sudah ada yang namanya disaster preparedness, ya, ataukah kesiapsiagaan dalam menghadapi kebencanaan dengan kita menyiapkan sistemnya, kita menyiapkan sumber daya manusianya, ya. Tetapi juga harus kita perhatikan adalah permasalahan yang mungkin akan muncul.
di dalam penanggulangan bencana. Masalahnya apa saja? Secara umum adalah tentang kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Mungkin bukan pada tenaga keperawatan, mungkin bukan pada tenaga kesehatan, tetapi pada masyarakat secara umum, yaitu masih kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dari bencana itu. Nah, kenapa ini kok bisa terjadi? Ya, kembali lagi tadi pada fase pre-impact-nya, bagaimana edukasi yang dilakukan, bagaimana simulasi yang dilakukan, sudah menyeluruh ataukah belum gitu. Sesuai dengan karakteristik dari bencananya ataukah tidak itu ya. Karakteristik dari daerah yang terjadinya bencana ataukah tidak. Maka di pre-impact ini pada dasarnya menjadi kunci untuk menjawab permasalahan yang ditemukan. Yang kedua adalah sikap ataukah perilaku yang mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang mana ini akan dipengaruhi dari kognitifnya tadi. Bagaimana pemahaman dia gitu. Nah, kalau kognitifnya dia tidak bagus, afektifnya juga tidak bagus, begitu juga psikomotor orangnya juga tidak bagus, maka akan ditemukan adanya ketidakberdayaan ataukah ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman dari karakteristik bencana tersebut. Nah, itu kondisi umum, permasalahan umum yang bisa kita temukan. Nah, permasalahan di bidang kesehatan ya pasti hubungannya adalah dengan sumber daya manusia. Contohnya adalah adanya korban jiwa, korban yang luka, ya, baik itu fisik atau psikologisnya. Umumnya muncul adanya secondary disaster, yaitu dalam bentuk apa? Kekurangan gizi, karena di tempat pengungsian, ya, tertularnya penyakit karena bentuk perilaku yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, dan juga meningkatkan stresor ataukah stres bagi para apa namanya? Bagi para korban, ya, karena uh, orang bisa mengalami ataukah bisa menunjukkan acceptance itu uh, akan panjang gitu. Jadi pasti akan denial dulu, dia akan marah-marah terlebih dahulu, dia akan bergening dulu, baru nanti dia bisa acceptance ataukah dia bisa menerima itu. Nah, kemudian juga bisa karena kerusakan lingkungan menyebabkan adanya faktor penyakit, ya, seringnya pelayanan kesehatan bisa terhenti, ataukah memang muncul yang namanya KLB ataukah kejadian luar biasa. Itu adalah kondisi yang memang mungkin sering ditemukan di dalam dampak dari adanya sebuah bencana. Penanggulangan yang memang harus dilakukan ya sanitasi, pengendalian vektor, pengendalian penyakit, surveillance epidemiologi. Ini sering dilakukan, terutama adalah di tempat-tempat pengungsian. Okay. Tempat pengungsian harus dilakukan kondisi seperti asesmen di situ. Bagaimana sanitasi dibuat baik, bagaimana kecukupan gizi, kecukupan air bersih, ya, kemudian tempat MCK dan seterusnya, sehingga secondary disaster tadi, wabah penyakit vektor itu tidak ditemukan, sehingga KLB-nya juga tidak terjadi. Peran perawat yang bisa dilakukan Bapak Ibu semuanya di dalam fase kebencanaan, yang pertama adalah melakukan edukasi, ya, yaitu pendidikan, pelatihan, itu yang harus dilakukan, ya, mengedukasi orang awam, ya, agar dia paham tentang karakteristik bencana. Jadi itu yang bisa dilakukan di dalam fase pre-impact. Mau dengan media apapun, yang penting adalah tersampaikan tentang informasi tentang kebencanaan gitu. Dampak-dampak yang memang bisa muncul, ya, baik itu secara perlukaan fisik, perlukaan secara psikologis. Nah, itu setidaknya adalah peran perawat harus melakukan itu. Karena di dalam peran perawat sendiri itu kan ada sebagai pendidik ataukah sebagai edukatif tersebut. Ini contoh yang memang bisa diberikan, contohnya usaha pertolongan diri, pertolongan pertama, bekal yang memang harus dibawa, dan seterusnya. Itu contoh promosi atau edukatif yang memang bisa kita berikan kepada masyarakat. Ya. Peran perawat saat pada fase impact itu datang, maka dia bertindak cepat sesuai dengan paradigmanya, ya, yang tadi konvensional dan juga yang holistik, ya. Do not promise, jangan menjanjikan sesuatu bagi para korban, karena ini memang tidak boleh secara etikanya berkonsentrasi penuh pada apa yang akan dilakukan, karena memang prosesnya adalah evakuasi, dan kembali lagi,
ya kita pun bisa menjadi korban selanjutnya di dalam proses hal ini. Maka stamina, kondisi kesehatan kita pun juga harus memadai. Dan juga menciptakan koordinasi dan menciptakan kepemimpinan yang baik, ya, sehingga proses evakuasi bisa dilakukan dengan maksimal. Tuh. Pada fase Pasimbek yang bisa dilakukan adalah ikut bekerja sama dengan multidisiplin keilmuan, ya, menangani masalah kesehatan masyarakat pasca terjadinya bencana. Tadi contohnya apa? Masalah perlukaan secara fisik, masalah tentang psikologisnya. Karena tadi contohnya adalah post traumatic stress disaster, ya. Jadi karena terlalu stres orangnya, ya, sehingga menurunkan kemampuan terhadap status kesehatan mental orang tersebut, maka kita bisa terlibat itu ya di dalam proses intervensi, ya, melakukan proses implementasi berhubungan dengan fisik atau psikologisnya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini, kurang lebih 60 menit. Monggo jika memang ada yang ingin didiskusikan. Oke. Jadi sambil menghadapi maghrib, ya, karena sudah jam 5.30. Monggo Bapak Ibu jika memang ada yang mau ditanyakan. Kalau Halo, materinya Assalamualaikum. kemarin sudah saya share, nggih. Gimana Pak Redi? Monggo. Halo, Assalamualaikum Pak Soekarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya mengenai fase-fase bencana tadi, Pak. Nggih. Tadi kan ada fase pra bencana, kemudian pas impact sama post bencana. Di situ kan mitigasinya setelah terjadinya bencana, Pak. Nggih. Kan mitigasi itu untuk mencegah risiko terjadinya bencana ya, Pak. Nah, Apakah nggih. tidak bisa pra bencana mitigasi itu dilakukan, Pak? Oke. Sudah, Mas? Itu aja, Ada Pak lagi? Soekarno. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi pada dasarnya kalau berdasarkan siklusnya memang putarannya adalah seperti itu. Apakah tidak bisa mitigasi bisa dilakukan di awal? Bisa, asalkan sudah ada asesmen terlebih dahulu. Jadi contohnya, oh di daerah ini ya dia punya resiko untuk terjadinya banjir. Maka sebelum hujan datang ya ataukah bencana itu muncul, maka bisa dilakukan proses mitigasi yang dilakukan gitu. Kalau karena dia sifatnya adalah natural disaster atau man-made disaster, memang yang pertama harus dilakukan adalah sebelum kita melakukan mitigasi harus ada asesmen. Jadi siklusnya memang putarannya seperti itu. Jadi tidak harus nunggu bencana itu terjadi baru dilakukan mitigasi, tidak harus. Tapi yang penting adalah ada asesmen yang dilakukan. Dengan asesmen kan melihat kondisi lingkungan yang ada. Maka agar tidak menimbulkan dampak yang begitu besar, maka bisa dilakukanlah bentuk pencegahan. Maka masuklah mitigasi. Ngoten Mas Redi. Oke, berarti secara kesimpulannya berarti bisa sebenarnya Pak mitigasi di pra Bisa. bencana. Yang penting ada asesmennya terlebih dahulu. Oke, nah yang untuk melakukan asesmennya itu Pak, berarti orang yang berkompeten di bidang itu ya Ya. Pak? Kalau yang melakukan asesmen, nanti di dalam kebencanaan ada yang namanya tim HRNA, ada namanya tim DALA. DALA itu Damage Loss Assessment, yang akan menghitung adanya kerugian dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya Human Risk HRNA, Human Risk Assessment. Itu biasanya memang terjadi kalau ada dampak dari adanya bencana tersebut. Ya setidaknya adalah satgasnya, satkorlaknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah wilayah terkait. Jadi seperti itu yang dilibatkan di dalam proses pengelolaan bencana. Itu Mas Randy. Oke, baik. Terima kasih Pak Soekarno. Itu Pak Widi atau Bu Widi? Bu Widi, Malam Pak. Oh, Bu Widi. Assalamualaikum, Monggo. Pak. Ya, Pak mau tanya, kalau misalnya bencana yang tadi disampaikan itu kan bencana alam ya Pak ya, kebanyakan kayak banjir misalnya atau Oke. yang gunung meletus misal gitu. Pak, kalau misalnya di tempat kami pernah ada kecelakaan Pak, jadi kecelakaan itu menyebabkan banyak korban karena beberapa kendaraan yang besar maupun kecil. Jadi beberapa rumah sakit mendapatkan
pasien-pasien yang dari kecelakaan tersebut. Itu bukan termasuk disaster ya Pak? Apakah itu termasuk disaster yang non alam atau bagaimana Pak? Masuk, Bu. Tadi kan di dalam Masuk. disaster kan dibagi dua, yaitu Ya. natural disaster dan man-made disaster. Kecelakaan masuk di dalam man-made disaster, Bu. Jadi Oh, gitu. bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Ngoten, Bu. Ya. Baik, Pak. Kalau pengelolaannya sama Pengelolaannya? seperti pengelolaan di dalam kegawatan. Ngoten. Ya. Jadi pengelolaan, maka dulu kan bencana itu menjadi satu rangkaian di ilmu kegawat daruratan. Tapi Ya. karena melihat market di Indonesia itu kok bencana sangat besar, maka di kurikulumnya ada dipisahkan bagaimana peran perawat menghadapi bencana secara luas. Jadi seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya berorientasi pada kegawatannya saja, tetapi juga berorientasi ke arah psikologisnya dan seterusnya. Ya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang lain, Bapak Ibu? Mohon maaf, Nggih. Ini sambil ngomong, jadi agak rewel. Kalau tadi dengar suara anak saya. Cukup, Bapak Ibu? Cukup, nggih, katusipun sudah tidak ada yang bersuara. Cukup, Pak. Cukup, nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu untuk panjenengan. Materinya minggu kemarin sudah saya share, nggih. Nanti tinggal dibaca-baca mawon. Dan ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat